Di sebuah kai mewah di pusat Jakarta, Anya, putri seorang miliarder terkenal, melemparkan tatapan penuh penghinaan ke arah Rina, pelayan yang sedang menyajikan kopi. Kamu pikir kamu bisa menyentuh gelas saya dengan tangan kotor seperti itu? Lesbian seperti kamu seharusnya tidak bekerja di tempat seperti ini, kata Anya dengan suara lantang, membuat seluruh ruangan hening seketika. Rina, dengan senyum tipis yang menyembunyikan badai di dalam hatinya, hanya membungkuk dan pergi, tapi matanya menyimpan janji balas dendam yang tak terucapkan. Anya pulang ke rumah megahnya di kawasan elite Menteng, di mana ayahnya, Pak Budi, seorang pengusaha sukses di bidang properti, sedang menunggu dengan wajah penuh kekhawatiran. Anya, kamu harus berhenti membuat masalah. Reputasi keluarga kita sedang dipertaruhkan, katanya, tapi Anya hanya menggelengkan kepala, merasa aman di balik kekayaan dan status sosialnya. Malam itu, saat Anya berbaring di kamar mewahnya, pikirannya melayang ke masa lalu, masa di mana dia pernah merasakan getaran aneh saat bersama sahabat perempuannya di sekolah, tapi dia segera menepisnya. Mengingatkan diri bahwa keluarganya mengharapkan dia menikah dengan pria kaya untuk memperkuat bisnis. Sementara itu, Rina kembali ke apartemen kecilnya di pinggiran kota, di mana dia tinggal bersama pasangannya, Maya. Hari ini lagi, aku dihina karena orientasiku, cerita Rina dengan suara gemetar. Maya memeluknya erat, kita harus kuat, Rin. Masyarakat seperti ini yang membuat kita bertarung. Tapi Rina tidak bisa tidur malam itu, dia ingat wajah Anya, yang sepertinya menyembunyikan sesuatu. Sebagai pelayan di kai yang sering dikunjungi kalangan atas, Rina pernah mendengar bisik-bisik tentang keluarga Anya, bisik-bisik tentang korupsi dan rahasia gelap yang bisa menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, Anya menerima undangan pesta dari teman-temannya, di mana dia bertemu dengan seorang pria tampan bernama Andi, calon suami yang disetujui ayahnya. Kamu cantik sekali, Anya. Kita cocok, kata Andi sambil tersenyum. Tapi saat Anya mencoba membalas senyumnya, hatinya terasa hampa. Di pesta itu, dia melihat sekilas Rina yang kebetulan bekerja sebagai pelayan tambahan. Tatapan mereka bertemu, dan Anya merasa gelisah. Kenapa dia di sini, gumamnya dalam hati, tapi dia memilih mengabaikannya, fokus pada peranannya sebagai putri sempurna. Rina, di sisi lain, mulai menggali lebih dalam. Dia menghubungi seorang teman jurnalis yang pernah bekerja dengannya. Aku butuh info tentang keluarga Budi. Ada yang aneh dengan putrinya, katanya. Temannya mengirimkan dokumen-dokumen lama, termasuk bukti bahwa Pak Budi terlibat dalam skandal tanah ilegal di Bali, yang melibatkan pemindahan paksa penduduk desa. Rina terkejut, tapi yang lebih mengejutkan adalah catatan tentang Anya. Ternyata Anya pernah terlibat dalam hubungan rahasia dengan seorang perempuan di masa kuliahnya, yang disembunyikan oleh keluarga untuk menjaga citra. Anya mulai merasakan tekanan dari ayahnya. Kamu harus segera bertunangan dengan Andi. Bisnis kita bergantung padanya, tekan Pak Budi. Anya mengangguk, tapi di dalam hatinya ada konflik yang membara. Dia ingat malam-malam sendirian, di mana dia membayangkan kehidupan bebas dari ekspektasi keluarga. Saat dia pergi ke kai lagi untuk bertemu teman, dia melihat Rina lagi. Kali ini, Rina mendekat dengan senyum misterius. Ma, Nona Anya, tapi saya tahu lebih banyak tentang Anda daripada yang Anda kira, bisik Rina, membuat Anya terpaku. Konfrontasi pertama terjadi di belakang kai. Apa maksudmu? Tanya Anya dengan suara bergetar. Rina menunjukkan foto lama dari ponselnya, foto Anya berpelukan dengan perempuan lain. Ini rahasiamu, kan? Dan ayahmu menyembunyikannya dengan uang. Anya merasa dunianya runtuh. Kamu tidak tahu apa-apa. Keluargaku akan hancurkanmu, ancamnya, tapi Rina hanya tertawa pelan. Aku tidak takut.
Aku hidup dengan kebenaran sementara kamu hidup dalam kepalsuan. Malam itu, Anya pulang dengan hati berantakan. Dia bertengkar dengan ayahnya. Ayah, kenapa kita harus hidup seperti ini? Kenapa aku tidak bisa jadi diriku sendiri? Pak Budi marah besar. Kamu gila. Di Indonesia ini, orientasi seperti itu bisa menghancurkan segalanya. Pikirkan bisnis, pikirkan nama baik. Anya menangis sendirian, merasakan beban denisi sosial yang menekannya. Dia mulai mempertanyakan pilihan-pilihannya, apakah dia harus terus berpura-pura demi keluarga, atau mengikuti hati nuraninya. Rina di rumah berdiskusi dengan Maya. Aku tidak ingin menyakitinya, tapi dia harus tahu harga dari penghinanya. Maya khawatir, jangan terlalu dalam, Rin. Ini bisa berbahaya. Tapi Rina sudah memutuskan. Dia akan mengungkap rahasia keluarga Anya, tapi bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membebaskan Anya dari belenggu yang sama yang pernah dia rasakan. Anya mulai mengikuti Rina secara diam-diam, ingin tahu lebih banyak. Dia melihat Rina dan Maya berjalan bergandengan tangan di taman, dan hatinya terasa sakit karena iri dan pengakuan diri. Kenapa mereka bisa bebas, gumamnya. Saat itu, dia memutuskan untuk mendekati Rina lagi, bukan untuk mengancam, tapi untuk bicara. Pertemuan kedua mereka terjadi di sebuah taman kecil di Jakarta Selatan, di bawah pohon-pohon rindang yang menyembunyikan rahasia kota. Anya datang dengan pakaian sederhana, berusaha menyamar dari paparai yang selalu mengikuti keluarganya. Rina, aku perlu bicara, katanya dengan suara pelan, mata menghindari tatapan langsung. Rina, yang sedang duduk membaca buku, mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Akhirnya, putri miliarder mau turun ke lel rakyat jelata. Anya duduk di sebelahnya, tangan gemetar. Bagaimana kamu tahu tentang masa laluku? Rina menutup bukunya. Aku punya teman di mana-mana. Dan aku tahu bagaimana rasanya disembunyikan. Aku pernah seperti kamu, Anya, bersembunyi dari keluarga yang konservatif. Anya terkejut, dia tidak pernah membayangkan Rina memiliki latar belakang serupa. Keluargaku dari desa di Jawa Tengah. Mereka mengusirku saat tahu aku mencintai perempuan. Aku datang ke Jakarta sendirian, bekerja apa saja untuk bertahan. Cerita Rina membuat Anya merenung. Aku tidak pernah berani. Ayahku mengatur segalanya. Bisnis, pernikahan, bahkan perasaanku. Rina menyentuh tangannya sebentar, gerakan yang membuat Anya tersentak. Itu pilihanmu, Anya. Tapi penghinaanmu kemarin. Itu menyakitkan. Kamu menghina dirimu sendiri. Anya menarik tangannya, tapi kata-kata itu mengena. Dia pulang dengan pikiran kacau, mulai mempertanyakan loyalitasnya pada keluarga. Di rumah, Pak Budi sedang rapat dengan mitra bisnisnya, termasuk ayah Andi. Pernikahan ini harus segera. Ada proyek besar di Sumatera yang bergantung padanya, katanya. Anya mendengar dari balik pintu, merasa seperti pion dalam permainan ayahnya. Malam itu, dia menelepon Andi. Aku tidak bisa, Andi. Ini bukan aku. Andi marah, kamu gila. Ini demi masa depan kita. Tapi Anya mematikan telepon, merasakan kebebasan pertama kalinya. Rina sementara itu menerima pesan dari teman jurnalisnya. Aku punya bukti lebih kuat, rekaman suara Pak Budi membahas suap pejabat. Rina ragu, mengungkap ini bisa menghancurkan Anya sepenuhnya. Dia bertemu Maya di kai kecil. Apa aku harus lakukan ini? Anya sepertinya mulai berubah. Maya menggeleng, ingat, dia menghinamu di depan umum. Tapi jangan karena dendam, lakukan karena keadilan. Anya mulai mencari tahu tentang ayahnya sendiri.
Dia menyusup ke ruang kerja Pak Budi dan menemukan dokumen-dokumen yang mencurigakan, bukti bahwa bisnis keluarga dibangun atas tanah curian dari masyarakat adat. Hatinya hancur, dia menyadari bahwa kekayaannya dibangun atas penderitaan orang lain. "Ayah, apa ini benar?" tanyanya saat konfrontasi. Pak Budi terkejut, "Anya, ini bisnis. Dunia seperti ini. Kamu harus terima." Tapi Anya tidak bisa terima. Dia menghubungi Rina lagi. "Aku perlu bantuanmu. Aku ingin tahu semuanya." Rina setuju bertemu di apartemennya. Saat Anya datang, dia melihat Maya dan suasana tegang. "Ini pasanganku," kata Rina. Anya merasa canggung tapi juga iri. Mereka bicara berjam-jam, Rina menunjukkan bukti-bukti. "Ayahmu bukan hanya korup, tapi dia juga menyembunyikan identitasmu untuk menjaga citra." Konflik internal Anya memuncak. Dia mencintai ayahnya, tapi kebenaran menyakitkan. "Apa aku harus mengkhianati keluargaku?" Rina menjawab, "Bukan mengkhianati, membebaskan diri." Malam itu, Anya tidur di sofa Rina, untuk pertama kalinya merasakan kedamaian di luar rumah mewahnya. Pagi harinya, berita mulai bocor. Teman Rina mempublikasikan artikel kecil tentang rumor skandal keluarga Budi. Pak Budi panik, memanggil Anya. "Kamu tahu sesuatu? Siapa yang bocorkan?" Anya diam, tapi hatinya terbelah. Dia memutuskan untuk bertemu Andi lagi untuk mengakhiri segalanya. "Aku lesbian, Andi. Aku tidak bisa menikahimu." Andi terkejut, "Ini gila. Keluargamu akan hancur." Rina melihat dampaknya. Dia merasa bersalah, tapi juga bangga. "Anya mulai bangun," katanya pada Maya. Tapi tekanan sosial mulai datang, teman-teman Anya menjauh, dan media mulai mengendus. Anya merasakan isolasi, tapi juga kekuatan baru. Dia mulai bergabung dengan komunitas secara diam-diam, belajar dari pengalaman orang lain. Konfrontasi besar pertama antara Anya dan ayahnya terjadi di ruang makan. "Aku tahu semuanya, Ayah. Korupsi, suap, dan kamu menyembunyikan siapa aku sebenarnya." Pak Budi marah, "Kamu tidak mengerti. Ini untuk melindungimu." Tapi Anya berdiri teguh, melindungi atau mengendalikan. Pertengkaran itu meninggalkan luka dalam. Rina, di sisi lain, mulai merasakan perasaan aneh terhadap Anya, bukan hanya simpati, tapi sesuatu yang lebih dalam. "Aku tidak boleh, Maya. Ini rumit." Maya mengerti, tapi khawatir. "Hati-hati, Rin. Dia dari dunia berbeda." Anya memutuskan untuk membantu Rina. "Aku akan ungkap semuanya sendiri. Tapi aku butuh dukunganmu." Mereka mulai merencanakan, tapi bayang-bayang pengkhianatan mengintai. Rencana mereka mulai terbentuk di sebuah kedai kopi kecil di Blok M, jauh dari sorotan elite. Anya, dengan topi dan kacamata hitam, duduk di depan Rina. "Aku punya akses ke lebih banyak dokumen. Kita bisa bawa ini ke polisi." Rina menggeleng, "Bukan polisi dulu, media. Biar masyarakat tahu." Maya bergabung, membawa laptop dengan data enkripsi. "Ini bukti kuat. Tapi risikonya tinggi, keluargamu punya pengaruh." Anya merasakan ketakutan, tapi juga tekad. "Aku lelah hidup dalam kebohongan. Orientasiku, bisnis ayah, semuanya palsu." Rina memandangnya dengan empati. "Aku mengerti. Saat aku diusir keluarga, aku merasa dunia runtuh. Tapi aku bangkit." Cerita Rina tentang perjuangannya di Jakarta, dari tidur di jalan hingga menemukan komunitas LGBTQ, membuat Anya terinspirasi. "Kamu kuat, Rina. Aku ingin seperti itu." Sementara itu, Pak Budi mulai curiga. Dia menyewa detektif untuk mengikuti Anya.
Saat melihat Otto Anya bertemu Rina, dia marah besar. Pelayan itu. Dia yang bocorkan rumor. Dia memanggil Anya pulang. Siapa perempuan itu? Jangan bilang kamu kembali ke masa lalumu. Anya diam, tapi matanya berkaca. Ayah, aku mencintai perempuan. Itu siapa aku? Pak Budi memukul meja, tidak. Di masyarakat kita, itu dosa. Pikirkan ibumu yang sudah meninggal, dia ingin kamu bahagia dengan keluarga normal. Konflik moral Anya memuncak. Dia ingat ibunya, yang selalu mendukung tapi meninggal terlalu dini. Apa ibu akan setuju dengan ini, gumamnya sendirian. Malam itu, dia bertemu Rina lagi, mencari dukungan. Aku takut, Rin. Kalau aku ungkap, ayah bisa dipenjara. Rina memeluknya, gerakan yang membuat hati Anya berdegup. Kita lakukan bersama. Ini bukan tentang balas dendam, tapi keadilan. Berita skandal mulai menyebar. Artikel pertama muncul di media online, menyebut nama Pak Budi dalam kasus tanah ilegal. Saham perusahaan turun, dan telepon berdering tanpa henti. Pak Budi menyalahkan Anya. Ini ulahmu. Kamu berkhianat. Anya menangis, bukan aku, ayah. Tapi kebenaran harus keluar. Pertengkaran itu membuat Anya pergi dari rumah, menginap di apartemen Rina. Di sana ketegangan emosional meningkat. Maya merasa cemburu melihat kedekatan mereka. Rin, apa ini? Kamu terlalu dekat dengannya. Rina menenangkan, ini hanya bantuan. Dia butuh kita. Tapi di dalam hati Rina, ada perasaan yang tumbuh, perasaan yang membuatnya mempertanyakan hubungannya dengan Maya. Anya mulai berubah. Dia bergabung dengan kelompok dukungan di Jakarta, mendengar cerita orang lain tentang diskriminasi. Aku bukan sendirian, pikirnya. Tapi tekanan sosial datang, teman lama menjauh, dan ada ancaman online. Lesbian kaya kembali ke lubangmu, baca pesan itu. Anya merasakan sakitnya menjadi minoritas. Rina memutuskan untuk maju. Dia menghubungi jurnalis besar. Aku punya cerita putri miliarder yang lesbian dan skandal ayahnya. Tapi Anya menghentikannya. Jangan sebut orientasiku. Ini tentang korupsi. Rina setuju, tapi dalam hati, dia tahu ini akan terungkap. Konfrontasi dengan Andi terjadi di sebuah restoran. Anya, kembalilah. Aku bisa tutupi ini. Tapi Anya tegas, tidak, Andi. Aku memilih kebenaran. Andi pergi dengan marah, mengancam akan bocorkan rahasia Anya. Malam itu, Rina dan Anya duduk di balkon. Kenapa kamu bantu aku? Tanya Anya. Rina tersenyum, karena aku melihat diriku di kamu. Dan mungkin lebih. Kata-kata itu membuat udara tegang, tapi mereka tidak melangkah lebih jauh, fokus pada rencana. Pak Budi putus asa, mencoba suap media. Tapi terlambat, bukti bocor. Polisi mulai investigasi. Anya merasakan beban, apakah dia benar mengorbankan ayah demi dirinya? Maya memutuskan mundur. Aku tidak bisa, Rin. Ini terlalu rumit. Perpisahan mereka menyakitkan, membuat Rina ragu. Apa harga yang aku bayar, gumamnya. Anya melihat penderitaan Rina, merasa bersalah. Maafkan aku. Ini karena aku. Tapi Rina menggeleng, ini pilihan kita. Mereka semakin dekat, tapi konflik etis menghantui, apakah cinta lahir dari pengkhianatan. Investigasi polisi memasuki tahap intensi, dengan wartawan mengelilingi rumah keluarga Budi. Anya, yang kini tinggal di apartemen kecil bersama Rina, menyaksikan berita dengan hati berdegup. Ayah ditahan untuk interogasi, baca headline. Rina mematikan, ini yang kita inginkan, kan?
Anya mengangguk, tapi air mata mengalir. Dia ayahku, Rin. Apa aku monster? Rina duduk di sebelahnya, tidak. Kamu pemberani. Di Indonesia, perempuan seperti kita jarang berani lawan sistem. Mereka bicara tentang mimpi, Rina ingin buka kai sendiri untuk komunitas LGBT, Anya ingin bantu masyarakat adat yang dirugikan ayahnya. Kita bisa lakukan bersama, kata Anya, tangan mereka saling genggam, gerakan yang penuh makna, tapi tetap dalam batas emosional. Sementara itu, Pak Budi di penjara sementara, merenung. Dia menelepon pengacaranya, lindungi Anya. Jangan biarkan rahasianya keluar. Tapi pengacara menggeleng, terlambat, Tuan. Media sudah tahu tentang orientasinya. Pak Budi hancur, dia menyadari pilihannya telah menyakiti putrinya. Anya menerima panggilan dari ayahnya. Anya, makan ayah. Aku salah. Suara Pak Budi lemah. Anya menangis, ayah, kenapa dulu tidak dukung aku? Percakapan itu menjadi titik balik, Pak Budi berjanji berubah jika bebas. Tapi masyarakat bereaksi keras. Demo di depan perusahaan Budi menuntut keadilan. Anya menjadi target, putri koruptor lesbian, teriak mereka. Dia merasakan denisi sosial yang menekan, tapi Rina mendukung. Kita hadapi bersama. Mereka menghadiri rapat komunitas LGBT, di mana Anya berbagi cerita. Aku kehilangan segalanya, tapi dapatkan kebebasan. Maya kembali, tapi hanya untuk pamit. Aku senang kamu bahagia, Rin. Tapi aku harus pergi. Perpisahan itu menyakitkan, membuat Rina mempertanyakan, apakah dia mengkhianati Maya demi Anya. Konflik mencapai puncak saat sidang Pak Budi. Anya dipanggil sebagai saksi. Di pengadilan, dia harus pilih, bohong demi ayah atau katakan kebenaran. Nona Anya, apa Anda tahu tentang transaksi ilegal? Tanya jaksa. Anya melihat ayahnya, lalu Rina di bangku penonton. Ya, saya tahu. Dan saya menyesal terlibat secara tidak langsung. Pengakuan itu mengejutkan semua. Pak Budi Dionis penjara, bisnis runtuh. Anya kehilangan kekayaan, tapi merasa bebas. Ini harga yang aku bayar, katanya pada Rina. Pasca sidang, Anya dan Rina pindah ke rumah kecil di Bogor, jauh dari Jakarta. Mereka mulai hidup baru, Anya bekerja sebagai aktivis, Rina membuka kai. Tapi bayang masa lalu menghantui. Apa kita benar, Rin? Tanya Anya. Rina menjawab, kita pilih jalan sulit demi kebenaran. Hubungan mereka berkembang pelan, penuh rasa hormat dan cinta yang tumbuh dari penderitaan bersama. Tapi tidak semua bahagia. Teman lama Anya kembali, menawarkan bantuan tapi dengan syarat, tinggalkan Rina. Ini tidak normal di masyarakat kita. Anya menolak, tapi itu membuatnya ragu tentang masa depan. Di akhir hari, Anya menulis surat untuk ayahnya di penjara. Ayah, aku makan. Tapi aku harus hidup sebagai diriku. Pak Budi membalas, aku bangga, nak. Belajar dari kesalahan. Cerita mereka menjadi inspirasi di komunitas, tapi juga kontroversi. Media debat, apakah pengkhianatan keluarga demi identitas pribadi dibenarkan? Hidup baru Anya dan Rina di Bogor penuh tantangan. Kai Rina bernama The Bebas, menjadi tempat berkumpul bagi komunitas LGBT, tapi sering mendapat ancaman dari kelompok konservatif. Kalian nodai budaya Indonesia, teriak demonstran di depan Kai. Anya berdiri di depan, ini tentang cinta dan keadilan, bukan noda. Rina bangga tapi khawatir akan keselamatan mereka. Anya mulai bekerja dengan lesem untuk hak masyarakat adat, mengembalikan tanah yang dicuri ayahnya. Ini penebusan, katanya. Tapi setiap hari, dia bergulat dengan rasa bersalah. Apa ayah akan makan aku sepenuhnya? Rina menenangkan, waktu akan sembuhkan.
Hubungan mereka semakin dalam, penuh dukungan emosional. Mereka berbagi cerita masa kecil, Anya tentang tekanan elite, Rina tentang perjuangan desa. Kita dari dunia berbeda, tapi hati sama, kata Rina. Tapi momen keraguan datang saat Anya bertemu keluarga lama. Kembalilah, Anya. Kami bisa tutupi masa lalu. Anya tergoda, tapi memilih Rina. Pak Budi dibebaskan lebih awal karena kesehatan. Dia datang ke Bogor, bertemu Anya. Nak, ayah salah. Aku dukung kamu sekarang. Reni itu emosional, Pak Budi bertemu Rina, terima kasih telah selamatkan putriku. Tapi dia masih bergulat dengan pandangan masyarakat. Cerita mereka menyebar, menjadi buku dan podcast. Tapi kontroversi terus, apakah Anya benar mengorbankan keluarga demi cinta? Di akhir, Anya dan Rina duduk di teras, memandang pegunungan. Kita bayar mahal, tapi layak, kata Anya. Rina tersenyum, ya, dan kita bangun lagi. Apakah benar bahwa mengkhianati keluarga demi kebenaran pribadi selalu dibenarkan?